Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Camat Buah Madani, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW, Bapak-bapak Ketua RT, orang tua kami, tokoh masyarakat, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, Imam Masjid Paripurna Darul Aman, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita tadi dengan suara Masya Allah yang sangat merdu sekali, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ibu Ketua Pengurus Majelis Taklim Masjid Paripurna Darul Aman, bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena sampai malam ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus, kita menerima banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Untuk itu, perintah-perintah Allah Ta'ala kita taati, larangan-larangannya mesti kita jauhi sebagai bukti rasa syukur kita kepadanya. Harapan kita, semoga syukur kita diterima oleh Allah dan diberikannya balasan berupa tambahan nikmat kepada kita. Dan semoga kita senantiasa diredhoi oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Dan semoga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah, apa kabar jemaah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga jemaah sehat. Semakin hari ibadah semakin semangat. Ibadah diterima, umur barokah, rezeki barokah, bahagia di dunia bersama keluarga. Semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, sudah banyak detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun yang kita lalui dalam hidup ini. Sampailah malam ini, malam Sabtu tanggal 7 Muharram.
di awal tahun baru 1446 Hijriah. Terasa perjalanan waktu begitu cepat, datang pergi saling silih berganti. Itu yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Kemarin baru rasanya 1445 Hijriah, sekarang sudah tiba pula 1446 Hijriah. Perjalanan waktu yang terasa cepat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ini adalah satu tanda di antara sekian banyak tanda kalau kiamat sudah semakin dekat. Apa kata Rasulullah SAW? La taqumu sa'ah hatta yataqarraba zaman. Tak akan terjadi hari kiamat itu, kata Rasulullah, sampai jarak waktu ke waktu terasa dekat. Perjalanan waktu terasa sangat cepat. Wa takunu sanah kasyahri, saking cepatnya perjalanan waktu, setahun rasa sebulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, sebulan rasa seminggu. Wa takunul jumu'atu kal yaumi, seminggu rasa sehari saja. Wa yakunul yaumu kas saati, sehari rasa 1 jam. Wa takunu sa'atu kadzaramati binar, 1 jam itu sangat cepat, saking cepatnya tak terasa. Nabi mengumpamakan 1 jam itu cepatnya bagaikan api membakar tandan-tandan kurma yang kering. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Katakanlah kiamat itu masih lama. Dan kita tak berjumpa dengannya. Tapi ingat, kiamat kecil setiap kita pasti menemuinya. Mungkin tak lama lagi. Apa itu kiamat kecil? Kematian. Kenapa Ustaz bilang tak lama lagi? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Memang mengapa kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, umur kita singkat, mati kita cepat. Tak sama umat-umat terdahulu. Umat terdahulu matinya lambat karena umurnya berabad-abad. Umat-umat terdahulu ada umurnya 4 abad. 8 abad, bahkan ada yang sampai 10 abad. Subhanallah. Lalu berapa umur kita umat Muhammad SAW? Singkat. Apa kata Rasulullah? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu zalik. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, berkisar 60 ke 70. Ada yang lebih, ada tapi tak banyak. Bahkan ada yang tak sampai 70. Tak sampai 60. Tak sampai 50. Mati. Jemaah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kalau umur 60 ke 70, ibarat orang sedang berada di medan perang. Begitu kata Rasulullah. Kalau orang berada di medan perang, besar kemungkinan dia mati kena tembak. Karena di medan perang, kalau tak menembak, kena tembak. Kalau tak ngebom, kena bom. Namanya medan perang. Nah, jadi hati-hati yang 60 ke 70. Tak lama lagi tu. Saya serius ni. Nabi ngomong seperti itu. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah hijrah. Hijrah. Bagi yang mau berhijrah, dia akan diberikan oleh Allah kemenangan. Yang mau berhijrah, dia akan diberikan oleh Allah keuntungan. Siapa kita yang tak ingin menjadi pemenang dalam hidup ini? Semua kita jangi orang menang. Yang jadi orang kalah kita tak mau, seri pun kita tak mau.
Semua kita ingin beruntung. Ada kita yang ingin rugi? Tidak. Pulang modal saja kita tak mau. Maka kalau ingin menjadi pemenang, ingin beruntung, menang dunia, menang akhirat, untung dunia, untung akhirat, hijrah. Apa ayatnya? At-Taubah 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mereka lah orang-orang yang sukses. Orang yang menang layak dapat hadiah. Lalu siapa yang kasih hadiah kepada orang yang menang ini? Yang mengasihnya Allah Ta'ala. Awak dapat hadiah dari kawan saja senang. Pulang dari dia Singapura, dikasih hadiah mainan kunci. Oh, bukan main senang. Pulang dia dari Makkah, dikasih tasbih sama kita, sonang hati. Yang dikasih cuma tasbih. Ini dikasih cuma mainan kunci. Sekarang yang ngasih hadiah siapa? Allah Ta'ala. Ada jemaah yang tak ingin dapat hadiah dari Allah. Semua pasti ingin dapat hadiah dari Allah. Lalu pertanyaannya, apa hadiahnya Ustaz? Kalau saya hijrah, lalu saya menang. Dengarkan. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin min waridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah berikan kepada mereka rahmat. Allah berikan kepada mereka keridhaannya. Untuk mereka yang menang, rahmat dan ridha saja tidak. Buat mereka adalah surga. Dan di dalam surga itu mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi. Lalu pertanyaannya, hijrah macam apa kita ni Pak Ustaz? Saya nak menang ni Pak Ustaz. Tak sabar lagi ni. Saya nak sukses ni Pak Ustaz. Lalu hijrah macam mana? Hijrah yang mesti kita lakukan sekarang adalah hijrah maknawi. Tak hijrah seperti Nabi, tidak. Hijrah Nabi jadikan inspirasi. Tapi seperti dia hijrah kita tidak. Tetaplah tinggal di kampung ini. Karena kampung kita ni aman. Usah pindah dari sini. Apa itu hijrah maknawi? Ayat yang sering diangkat oleh ustaz-ustaz kita adalah surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat ini? Hitung-hitung dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah. Siapkan bekalmu untuk pulang ke akhirat berjumpa Allah. Itu kata Umar bin Khattab tentang ayat ini. Jadi hijrah kita kaum muslimin, kaum muslimat arahnya kepada memuhasabah diri, introspeksi diri. Mana rasanya yang kurang, perbaiki. Kalau sudah baik, tambah baik. Setelah itu istiqamah di atas kebaikan tadi. Apa sebab? Lighat.
Apa makna lighat? Akhirat. Akhirat itu kampung kita sebenarnya. Ke dunia ini kita merantau. Jemaah yang berbahagia. Lalu kalau kita pulang ke kampung akhirat berjumpa Allah Ta'ala, apa yang kita bawa? Bekal. Apa nama bekalnya? Takwa. Di mana didapat? Lewat ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Mu'minun 115, afahasibatum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main? Allah menciptakan kita tak main-main. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Lalu untuk apa? Mentauhidkan Allah lewat ibadah-ibadah kita. Lalu apa kata Allah menyambung ayat? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Demi Allah, tanpa terkecuali, semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan pulang ke kampung akhirat. Tengok-tengok bekal, karena kita akan dihisab. Jemaah. Oh jemaah. Jemaah, kalau saya panggil tolong nyaut. Kalau ceramah sudah agak larut malam, memang begitu sistemnya, dipanggil-panggil jemaah tu. Karena ada jemaah tu nunduk. Sangkawak pahamlah. Rupanya dah hilang. Ada yang dipanggil tak jadi dia hilang. Jemaah, yuk katanya. Jemaah. Masuk nampaknya. Kita di Pekanbaru ni rata-rata perantau. Saya dah banyak ceramah di masjid-masjid Pekanbaru ni. Setiap kali berkenalan, di antara pertanyaannya, mana kampung? Jarang yang menjawab Pekanbaru. Entah mana lagaknya orang Pekanbaru. Asal tanya kampung, Sumatera Barat. Asal tanya kampung, Sumatera Barat. Satu-satu dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Utara, termasuk banyak juga. Mana kampung? Rohul. Mana kampung? Rohil. Mana kampung Pak? Inhu. Mana kampung Pak? Inhil. Yang Pekanbaru hampir tak ada. Nah, karena rata-rata kita ni datang ke Pekanbaru adalah merantau, tentu sesekali kita balik kampung. Pertanyaan, apa yang kita bawa ketika balik kampung? Bekal. Biasanya kita kalau balik kampung membawa bekal, maka bekal yang kita bawa jangankan kurang, jangankan cukup, berlebih bekal kadang-kadang kita masih sangsi. Cukup tidak? Begitu biasanya kita kalau balik kampung. Berbeza kalau mempersiapkan diri untuk pulang ke akhirat. Jelas-jelas bekal kurang, berasa cukup. Kalau balik kampung dunia, bekal cukup, merasa kurang. Mempersiapkan diri untuk pulang ke akhirat, bekal kurang, merasa cukup. Saya nak kasih contoh sama jemaah. Untung-untung contoh saya ni salah. Saya berharap contoh saya ni salah. Apa contohnya? Dalam saku jemaah ada duit 2 lembar. Duit 50.000 selembar, duit 10.000 selembar. Lewatlah kotak impak. Pertanyaan, yang mana jemaah masukkan? Jujur. Usah malu kita sama kita biasa. Yang mana kita masukkan jemaah? Jujur aja jemaah. Biasanya yang kita masukkan yang 10.000. Kenapa bukan yang 50.000 kita masukkan? Karena kita merasa cukup dengan yang 10.000. Bahkan ada sebahagian bukan merasa cukup. Tapi apa katanya? 10.000 itu lah banyak. Dah banyak itu katanya.
Atibalah giliran kita pulang kampung ke Sumbar, pulang kampung ke Rohul, pulang kampung ke Rohil. Pertanyaan, yang mana yang kita bawa? Yang 50.000 atau 10.000? Dua-duanya. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kalau kita ingin pulang ke kampung dunia, bekal tak cukup, batalkan kepulangan. Paling tidak ditunda. Tapi bila tiba saatnya pulang ke kampung akhirat, cukup tak cukup bekal, berangkat. Maka untuk itu, saya ajak diri saya sendiri, semua jemaah, mengapa kita dalam rangka momen tahun baru ini meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar esok lebih baik daripada hari ini. Dan agar apa? Esok kita aman. Aman yang saya maksud adalah hari akhirat. Karena semua kita akan ke sana. Jadi macam mana cara memperbaikinya? Coba dikenang-kenang apa kurang kita di 1445 Hijriah kemarin. Apa kekurangan kita? Awak kurang sodo Pak Ustaz. Ini bahaya nih. Kalau sodo kurang tuh bahaya. Kita ambillah beberapa contoh. Satu, impak. Kalau kurang impak 1445 Hijriah, maka 1446 Hijriah kesempatan untuk memperbanyaknya. Apa sebab? MDA sedang terbangun. Jemaah, harta kita ni 4 guna jemaah. Apa guna pertama? Untuk busuk, ujung-ujungnya jadi santapan cacing tanah. Itu guna pertama. Makan sate, busuk. Lalu ujung-ujungnya dimakan cacing. Makan soto, busuk. Dibuang di septic tank. Lalu yang memakan untuk peringkat akhir, cacing. Begitu seterusnya. Itu guna harta yang pertama. Oh salah Pak Ustaz tu Pak Ustaz. Yang kita makan tu Pak Ustaz tak busuk semua Pak Ustaz. Ada yang jadi tulang, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah. Betul. Tapi kan kita mati jemaah. Lalu masuk dalam tanah. Ujung-ujungnya jadi santapan cacing tanah. Makin gemuk badan kita makin senang cacing. Kalau kurus-kurus macam saya, cacing tu kurang suka dia jemaah. Kenapa? Tulang. Apalagi cacing tu kenal pula. Ni Ustaz ni segan awak katanya. Mana saya? Tapi yang gemuk-gemuk, awas. Itulah gemuk juga lagi. Itulah guna harta pertama. Untuk busuk. Walaupun dimakan jadi darah daging, ujung-ujungnya jadi santapan cacing. Ini guna harta yang pertama. Yang kedua, harta itu gunanya untuk lapuk. Beli Terano, lapuk. Beli Mobilio, lapuk. Beli Mio, lapuk. Beli Repo, lapuk. Beli baju, lapuk. Bangun rumah, lapuk. Itu guna harta yang kedua. Tapi tahukah jemaah, porsi harta kita untuk lapuk dan untuk busuk ni yang paling banyak. Betul tak yang saya bilang? Lalu apa guna harta yang ketiga? Untuk disimpan. Ini bahaya. Untuk disimpan guna harta yang ketiga. Ini bahaya. Dapat simpan. Begitu simpan, tak pakai keluar lagi. Ini bahaya. Kalaupun keluarnya sedikit. Apa bahayanya Pak Ustaz? Dengarkan Allah berfirman, At-Taubah 34-35. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, menyimpan duitnya, tidak dikeluarkan di jalan Allah,
kasih tahu kepada mereka kabar gembira berupa azab yang sangat pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Dipanaskan harta mereka pakai api neraka jahanam. Allah bakar muka mereka, Allah bakar lambung mereka, Allah bakar punggung mereka dengan harta yang mereka simpan itu. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum. Ini yang kau simpan-simpan dulu. Sekarang saya tanya sama jemaah, masih berani nyimpan? Memang kuat mentau jemaah sini. Masih berani katanya. Simpanlah Pak Ustaz. Kalau tak simpan hilang. Betul. Tapi apa maksud simpan ini? Begitu simpan tak pakai keluar lagi. MDA sedang dibangun. Anak yatim mau diperhatikan. Simpan juga. Kalaupun keluar tak sesuai masuk dengan keluar. Allah kasih masuk banyak, dia keluarkan sedikit. Ini termasuk kategori menyimpan. Itulah hukumannya di akhirat. Yang berikut, apa bahayanya kalau menyimpan-nyimpan? Lalu setelah disimpan payah keluarnya, kalaupun keluar taklah seberapa, ini bakhil namanya. Dengarkan Allah berfirman, Ali Imran 180, wala yahsabanna allazi nayabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jemaah, Allah kalungkan harta itu ke leher kita nanti di hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, maksud Allah kalungkan harta ke leher di hari kiamat, Allah rubah harta itu menjadi ular besar. Ular itu pandai ngomong, bisanya luar biasa. Apa kata ular yang Allah kalungkan ke leher kita? Ana maluk, ana kanzuk. Aku ni kata ular, hartamu yang kau simpan dulu. Aku ni kata ular adalah hartamu yang kau simpan dulu. Pertanyaan, masih berani nyimpan? Memang luar biasa mental jemaah sini. Awak jemaah usahakan ular bercakap. Ular bisu takut gitu. Nanti pulang jemaah ke rumah, ada ular di depan pintunya. Diam aja ular tuh. Gimana kira-kira jemaah? Apalagi nanti pas pulang, ada ular depan rumah. Bercakap pula ular tuh. Apa kata ular tuh? Dekek. Nak mati kata ular. Apa kira yang terjadi? Pasti takut kita kan? Besok di akhirat Allah kalungkan ke leher. Untuk yang mana? Yang ketika hidup menyimpan dan menyimpan. Pak Ustaz, kemarin 1445 Hijriah Pak Ustaz, memang itulah kekurangan saya Pak Ustaz. 1446 Hijriah saya akan berinfak Pak Ustaz. Infak itulah harta nomor 4 untuk kita. Nomor 1, busuk makan cacing. Nomor 2, lapuk dimakan waktu. Nomor 3, untuk umpan api neraka rupanya. Yang nomor 4 itulah untuk kita yang jemaah sumbangkan ke MDA, yang jemaah sumbangkan ke Darul Aman, yang jemaah sumbangkan ke anak yatim. Itulah harta kita. Apa kurang kita lagi? Saya Pak Ustaz tahun 1445 Hijriah kemarin tak pernah puasa sunat ke Pak Ustaz. Jadi 1445 Hijriah kemarin puasa wajib ajonya. Iya Pak Ustaz. 1446 Hijriah ni Pak Ustaz, saya akan rajin puasa sunat. Saya mulai besok Senin langsung lanjut Tasu'a tanggal 9, kemudian Asyura tanggal 10 Muharram. Hari ini ada apa jemaah?
Jumat, besok Sabtu, Ahad, Senin. Kalau ingin memperbaiki amal, karena 1445 Hijriah hanya yang wajib, besok Senin mulai puasa. 9 Tasu'a puasa. 10 Muharram Asyura puasa. Usah lengah-lengah lagi. Langsung. Jangan sama dengan tahun kemarin. Tapi Senin besok kawan akikah pula Ustaz. Usah banyak alasannya mah. Pokok Senin besok mulai. Jadi undangan akikah macam mana Pak Ustaz? Datang. Datang. Boleh saya berbuka Pak Ustaz? Nanti dulu. Pokoknya diundang datang. Sampai rumah kawan tu bilang aja terus terang, aku puasa ni. Cuma kena kau undang aku datang. Tapi aku tak bisa makan, aku puasa. Tapi tolong kepala kambing tu bungkuskan untuk bubuko sore nanti. Kalau tak malu. Ustaz, tapi saya pernah dengar ustaz lain ceramah, bahkan saya pernah baca buku, katanya Pak Ustaz, kalau kita puasa sunat, lalu ada undangan, boleh berbuka katanya Pak Ustaz. Yang puasa macam mana? Yang boleh berbuka ketika ada undangan itu yang sudah rajin puasa. Senin puasa, Kamis puasa, 13, 14, 15 puasa. Kemudian Tasu'a puasa, Asyura puasa, Arafah puasa. Pokoknya bukan main rajin puasa. Tiba-tiba mengundang orang, makanlah. Tapi kalau baru mulai Senin besok, tolong usah. Baru mulai ada apa undangan? Langsung berbuka. Tak jadi berubah nanti. Tak jadi berubah nanti. Samalah ceritanya nanti dengan 1445 Hijriah. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia. Jujur kepada diri sendiri, lalu akui kepada Allah Ta'ala, apa kekurangan kita jemaah, mulailah untuk memperbaiki. Saya Pak Ustaz, kekurangan saya solat jemaah Pak Ustaz. Itu bahaya. Itu bahaya tu jemaah. Jadi apa solat jemaah bilanya? Jumat tu lah Pak Ustaz. Selain Jumat, itulah Pak Ustaz sesekali. Kaum muslimin, kaum muslimat, usah diulang-ulang yang macam tu lagi. Ansur-ansur lah. Solat berjamaah tu kaum muslimin, kaum muslimat, sama-sama sudah kita ketahui, itu Allah kasih pahala banyak. Tapi anehnya ada orang yang berhenti melakukannya. Kalau ada perusahaan jemaah kasih kita gaji 100 juta sebulan, nekat nak berhenti? Awak kerja perusahaan, gaji sebulan 100 juta, mau nak kita berhenti? Enggak lah. Disuruh berhenti, tak mau kita. Apalagi tiba-tiba berhenti. Apa sebab? 100 juta sebulan. Mungkin kalau sampai umur pensiun. Berapa umur pensiun? 56. Mungkin awak minta tambah agaknya. Tolonglah tambah 4 tahun lagi Pak, supaya jadi 60 tahun. Tolonglah Pak. Kau dah 56 dah. 56 tu pensiun. Iyo Pak, tolonglah tambah Pak 4 tahun lagi, supaya genap 60. Kalau tambah 4 tahun lagi, kalau sebulan 100 juta, 4 tahun, 4,8 M. Saya yakin tak akan ada orang berhenti. Tapi tahukah jemaah, udah banyak orang berhenti solat jemaah. Yang kasih pahala kepada kita solat jemaah siapa? Allah Ta'ala. Berapa pahalanya? 100 juta? Enggak jemaah. Lebih banyak daripada itu. Kalau 100 juta kecil itu. Tapi sekali lagi dah banyak orang berhenti melakukannya. Kadang nampak, kadang tidak. Kadang nampak, kadang tidak. Padahal ketika dia tidak salat berjamaah, dia bukan kehilangan 100 juta. Dia sudah kehilangan segala-galanya.
Jangankan solat berjamaah, yang sunat saja sebelum subuh, kita dah tahu semua hadisnya. Apa kata Rasul? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berapa banyak orang yang tak tertarik? Berapa banyak orang yang tak tertarik? Bahkan kadang-kadang bukan solat sunat, subuh pun lewat. Tapi yang hadirin taklah insyaAllah. Ini rajin semua insyaAllah. Apalagi setelah ceramah ini insyaAllah lah. Memangnya Pak Ustaz kalau kita solat jamaah dapat apa? Kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutwatahu idahuma khati'ata wal ukhra tarfa'u darajah." Apa kata Rasulullah? Siapa yang bersih badannya, bersih pakaiannya, melangkah dia ke rumah Allah untuk melakukan kewajibannya, langkah-langkah kaki kanan Allah kasih pahala, langkah-langkah kaki kiri Allah gugurkan dosanya. Berapa selangkah kaki kanan? Kata ulama, asyri amsalihah. Dibalas 1 langkah 10. Berapa dapat ampunan langkah kaki kiri? Selangkah kaki kiri Allah gugurkan pula 10 dosa. Kaum muslimin, kaum muslimat, hitung berapa langkah dari rumah ke Darul Aman. Setiap langkah 10 kali berapa langkah, begitu pahala Allah berikan. Untuk apa itu? Untuk kemenangan di kampung akhirat, untuk bekal nanti menghadap kepada Allah Ta'ala. Awak asam urat ni Ustaz, tak tolok melangkah. Apa pakai motor itu? Pakai motor macam mana ceritanya tu Ustaz? Tapi langkah dalam hadis, Allah tetap hitung langkah. Ragu pula saya rasanya Ustaz, dorong sepeda motor tu sampai ke masjid. InsyaAllah lebih banyak pahalanya. Napas sosak, lidah qalu, nyawa pun bisa-bisa qalu tu cuma. Akan diberi pahala lebih banyak insyaAllah. Rugi saya Pak Ustaz. Kenapa rugi pula? Rumah saya samping pagar masjid Pak Ustaz. 2-3 langkah sampai. Tu jemaah ingin banyak dapat pahala. Iya Pak Ustaz. Kelilingi dulu lapangan Darul Aman. Dah berkeringat rasanya badan baru masuk ke dalam. Atau kecil-kecilkan langkah. Tapi apa yang kita maksud? Jauh rumah dari masjid beruntung, dekat rumah dengan masjid beruntung. Yang tak datang salat berjemaah ke masjid, itulah orang yang tak tahu diuntung. Dan orang ini sedang kalah. Kenapa Ustaz bilang kalah? Padahal dia salat di rumah. Iblis tak mau dia dapat pahala banyak. Setan tak mau dia dapat pahala banyak. Kata setan di rumah sajalah. Lalu dia salat di rumah, dia kalah. Dia sedang kalah. Yang menang itu yang mana? Yang datang dia ke masjid untuk salat berjamaah sehingga mendapat pahala yang lebih. Sehingga mendapat pahala yang banyak. Itulah yang kita bawa nanti pulang kepada Allah Ta'ala. Itulah bekal. Namanya adalah takwa. Yang didapat lewat ibadah. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat yang lain? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah, seberat apapun sekarang kita nak berubah, belum seberapa bila dibandingkan beratnya perjuangan sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Awak meninggalkan rumah menuju masjid, berapa meter lah ya? Sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah 450 kilometer. Gelap jemaah. Jangan disangka sahabat tu dari Mekah ke Madinah naik bus pariwisata.
Kayak jemaah pergi ke Lembah Harau. Berangkatnya malam, berdua-berdua, bertiga-bertiga. Jalan yang ditempuh 450 km, mendaki, menurun. Awak saja naik bus 450 km, sakit pinggang. Makanya ada jemaah, kalau nak pergi umrah dia tanya, pakai bus cepat, pakai kereta cepat atau pakai bus? Beratnya. Jadi seberat apapun usaha kita sekarang, belum segininya usaha sahabat. Mereka meninggalkan tanah tumpah darah. Yang dituju belum tentu nasib seperti apa. Awak kalau pindah, kita bangun dulu rumah tempat kita pindah. Oh ya Pak Sueb pindah, dia ke mana pindah? Cak rumahnya di situ. Kan begitu gaya kita kalau pindah. Kita sediakan dulu tempat tinggal. Sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, memang ke Madinah. Tapi kemana nanti setelah sampai di sana, belum jelas cerita. Kemudian mereka ketika pindah ke Madinah, meninggalkan Mekah, tinggal tanah tumpah darah. Bukan sekedar tinggal tanah tumpah darah. Mereka meninggalkan harta benda mereka. Orang Mekah itu peternak. Ternak mereka tak sama dengan awak. Awak kalau berternak 4 ekor ayamnya. Ternak kambing paling banyak 7 ekor pula ya. Orang itu punya ternak ribuan ekor. Ada yang ternak ontanya sampai 1000 ekor. Ada yang ternak kambingnya 2000 ekor. Ada ternak dombanya 8000 ekor. Begitu hijrah, tinggal semua. Berat tuh jemaah. Tinggal semua. Kenapa tak dibawa pusat? Macam mana nak bawa? Selamat badan dah bertuah. Dan mereka orang Mekah itu pedagang-pedagang ulung. Pedagang antar negara, bukan antar pasar kaget. Tak sikit ruko mereka, tak sikit gudang mereka. Banyak di situ jenis-jenis barang-barang. Pedagang antar negara. Begitu hijrah, tinggal semua. Yang dibawa cuma yang ada di badan. Selamat badan sudah bertuah. Yang lebih hebat lagi, mereka meninggalkan keluarga mereka. Keluarga kok ditinggalkan Pak Ustaz? Habis tak mau masuk Islam? Ya Islam mesti hijrah. Yang tak Islam tinggal. Siapa contohnya? Abu Bakar ketika hijrah tinggal ayahnya. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Kenapa ayah dan anak ini berpisah? Ayah Islam, ayah belum Islam, anak Islam, anak hijrah, ayah tinggal. Banyak yang macam itu, banyak. Tetapi kenapa mereka bisa? Sebab bulat betul keinginan, mereka hijrah sepenuh hati. Mereka hijrah sepenuh hati. Mereka betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun berat kelihatannya, tapi mereka bisa untuk melakukannya. Lalu begitu sampai ke Madinah, Allah tepati janji. Apa janji Allah tadi buat yang hijrah? Menang. Apa bukti mereka memperoleh kemenangan? Baru 8 tahun di Mekah, di Madinah, mereka sudah merebut Mekah itu kembali. Itu yang disebut dengan Fathu Makkah. 8 tahun. Kemarin di Mekah 13 tahun. Di Mekah 13 tahun. Mau tahu jemaah? Nabi ketika Isra Mi'raj menjemput solat. Solat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat solat zuhur? Itu di Mekah cuma 2 bisa dilakukan. Mungkin jemaah baru dengar mungkin. Cuma 2 bisa dilakukan. Bayangkan. Susahnya nak beribadah ketika itu. Berapa sholat asar ketika Isra Mi'raj dijemput 4 rakaat. Itu di Mekah cuma 2 rakaat bisa dilakukan. Kapan normalnya rakaat-rakaat salat itu? Setelah hijrah. Bahkan begitu hijrah,
kaum muslimin, kaum muslimat, baru 5 hari Nabi di Madinah, bukan sekedar mendirikan salat wajib menjadi normal rakaatnya, bahkan Nabi baru hari kelima sampai ke Madinah sudah melakukan salat Jumat. Di mana Nabi melakukan salat Jumat? Di kampung Bani Salim bin Auf. Menang. Dulu di Mekah tertindas, sekarang di Madinah mendapatkan kemenangan. Tapi proses untuk mendapatkan kemenangan tak instan. Perlu berjuang. Jangan berharap nak menang kalau perjuangan hanya setengah hati, apalagi seperempat hati. Berjuang mesti sepenuh hati. Itulah inspirasi daripada hijrahnya Nabi dan para sahabat. Sebagai penutup, kita ceritakan sedikit hijrah Nabi Muhammad. Tak lengkap rasanya kalau sejarah kita ulangi. Jemaah, hampir dibunuh Nabi itu. Saya tanya sama jemaah, Nabi Isra Mi'raj dari bumi ke langit naik apa? Naik apa jemaah? Naik Kenapa Nabi tidak naik burak saja dari Mekah ke Madinah? Mana bahaya? Perjalanan Isra, perjalanan hijrah. Oh jemaah, mana yang bahaya, mana yang beresiko? Perjalanan Isra atau hijrah? Agak gelombang jawabannya. Yang parah perjalanan apa? Harusnya hijrah juga naik burak jemaah. Tapi Nabi hijrah naik apa? Naik onta. Bisa tak bagi Allah menghijrahkan Nabi Muhammad ke Madinah naik burak? Bisa. Bisa tak Allah Ta'ala membunuh semua orang kafir Quraisy sehingga Nabi tak perlu hijrah? Bisa. Apa susah? Bunuh orang kafir Makkah sudah selesai cerita. Tak perlu Nabi hijrah lagi. Tapi bagaimana prosesnya? Nabi dikepung. Yang mengepung siapa? Orang kafir Quraisy besar-besar, kekar-kekar. Hampir mati Nabi itu. Kan begitu proses hijrah. Dikepung rumah Nabi. Dalam rumah ada siapa? Ali bin Abi Thalib dengan Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Ali, kita sekarang sedang dikepung. Mereka ingin membunuhku. Kan ngeri itu. Untuk itu, wahai Ali, dengan izin Allah Ta'ala malam ini aku keluar. Ali, kau ganti tempat tidurku. Tidur atas tempat tidurku pakai selimut. Kan bahaya itu. Kalau bahasa awak, mohon maaf, tanda petik. Iku Allah Ta'ala membahayakan Nabi Muhammad nampaknya. Kan begitu kalau tanda petik. Langsung aja lah berangkat pakai burak. Bunuh orang kafir. Tapi mengalami proses seperti itu. Kata Ali, siap ya Rasulullah. Aku tidur atas tempat tidurmu, aku pakai selimutmu. Saya tanya sama jemaah, Ali ketika itu umurnya berapa tahun? Ada jemaah yang tahu? Bila saya bertanya, saya menjawab ya. Umurnya 20. Artinya, belum berdini Ali itu lagi. Apa salahnya Ali kasih alasan? Tidak tolok dia Rasulullah. Boleh berbini lah. Ayam macam itu tu awak. Kalau berbini, apa alasan awak? Jando ceromah boleh Rasulullah. Kalau beranak, apa alasan awak? Yatim anak-anak boleh Rasulullah. Itu model-model tu awak tu. Nak ke masjid, kau alasan. Nak duduk majlis ilmu, kau alasan. Nak membaca Quran, kau alasan. Sahabat tu tak ada pakai alasan. Siap ya Rasul, aku tidur atas tempat tidurmu, kau pakai selimutmu. Naik Ali, dia pakai selimut Nabi. Terbayangkah oleh jemaah resiko yang dihadapi Ali? Mati. Mati resikonya jemaah. Tapi dengan sigap Ali naik, dia pakai selimut Nabi. Dengan izin Allah Ta'ala Nabi keluar malam itu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nabi keluar. Kok bisa? Dengan izin Allah Ta'ala orang kafir tadi tertidur semua. Nabi ambil pasir, letakkan ke atas kepala mereka.
Kemana Nabi? Ke rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar hijrah dimulai. Malam Jumat tanggal 28 Safar. Kemana Nabi? Ke Gua Sur. Bersama siapa? Abu Bakar. Nginap pula di Gua Sur dulu 3 malam. Kan repot itu. Tapi itulah proses nak mencapai kemenangan. Jemaah sangko Ronaldo itu langsung jadi pemain terbaik dunia. Oh jemaah. Jemaah sangko Ronaldo itu langsung menjadi pemain terbaik dunia. Berlatih dulu, ada proses. Messi jemaah. Pakai proses. Itu ada pemain muda dari Spanyol, katanya orang Islam, asal Maroko, asal Gini, Liname Yamal. Yamal apa? Hapu namanya. Langsung hebat dia tuh. Ada proses. Itulah hijrah. Sampai di Gua Sur, apa pula cobaan lagi? Itu ke Gua Sur tu jemaah, gelap-gelap tu tak pakai senter. Kalau pakai senter mengapa Ustaz? Nampak sama Abu Jahal ditangkuk jemaah. Yang hijrah kalau bertemu 2 saja, balik ke Mekah atau di situ kuburannya. Sampai dalam gua, apa kata Abu Bakar? Kita tambah sikit lagi jemaah. Ya Rasulullah, aku periksa dulu gua ini. Mana tahu ya Rasulullah ada binatang berbisa. Benar saja. Begitu diperiksa, banyak lubang-lubang dalam gua. Begitu dalam kitab Rahik Al-Makhtub. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia robek bajunya, dia tutup lubang-lubang tu. Dia robek baju, dia sumbat lubang-lubang yang ada dalam gua. Steril rasanya, aman rasanya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, biar aku masuk dulu. Kenapa Abu Bakar tak menyuruh Rasul dulu? Dia khawatir kalau masih ada binatang berbisa. Kalau ada, biar dia yang kena. Yang penting Rasul aman. Abu Bakar masuk. Dah aman rasanya. Ya Rasulullah, silakan masuk. Masuklah Rasul. Malam itu Rasul tertidur di atas paha Abu Bakar. Puas Abu Bakar nengok wajah Nabi. Di akhirat awan tak dapat tidak menengok muka Nabi. Abu Bakar puas menengok wajah Nabi. Mereka hanya berdua dalam gua. Gua tu kecil, cuma muat 2 orang. Dalam riwayat, sedang Nabi tidur di atas paha Abu Bakar, disitulah ada binatang berbisa menyengat kaki Abu Bakar. Baju tak ada lagi untuk ngelap. Awak menengok wajah Rasul tanpa disadari air mata menetes jatuh ke pipi Rasulullah. Rasul bangun lalu bertanya, ada apa Abu Bakar? Kakiku ya Rasulullah disengat mungkin oleh binatang berbisa. Rasul masukkan jarinya ke mulut, dia ambil air liurnya, dioleskan ke bekas sengatan tadi. Biiznillah sembuh. Kok bisa Pak Ustaz? Air liur Nabi itu mukjizat. Makanya di zaman Nabi, sahabat-sahabat terdekat khususnya, itu kalau lahir anak mereka, mereka bawa kurma ke rumah Nabi untuk dikunyah. Kemudian diberikan ke anak. Namanya tahnik. Bukan kurma itu sebenarnya air liur Nabi. Kalau kurma, tak perlu sebenarnya diantar ke Nabi. Lecek saja, lumat-lumat, kasih ke anak. Tapi kenapa mesti diantarkan ke Nabi? Untuk mendapat air liur Nabi. Setelah dikunyah, lengket air liur Nabi, kasih ke anak. Tahnik namanya. Tapi jemaah ini coba orang macam itu lagi. Awak okok bukan garam balak. Lahir anak. Tekonang kaji ko. Abok siko kurma. Dikunyahlah. Pindah candu tu di kurma. Begitu dikasih ke anak. Semenjak itu tak sehat-sehat. Anak tu batu terus. Candu rokok masuk. Tapi begitulah istimewanya Nabi ya. Nabi tu tak menguap dia mah. Nabi itu tak menguap, tak macam kita. Awak ceramah dia menguap juga. Kadang dia odong nguap awaknya. Awak paham, cuma pura tak paham ya. Nabi tak menguap. Kaum muslimin, berapa malam dalam gua? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Kapan Nabi keluar? Malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal. Kapan sampai ke Madinah? Tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi mampir dulu ke Quba. Apa maksud saya?
Begitulah prosesnya untuk mendapat kemenangan. Jadi tidak bisa instan dalam hidup ini. Ambo tunggu aja lah Pak Ustaz. Nanti tibonya Pak Ustaz rajin je solat jemaah tu nya Pak Ustaz. Oh, tidak bisa macam itu jemaah. Karena ada orang seperti itu nak berubah, tunggu aja lah. Nanti dapat hidayah tu. Nanti dapat. Kalau dapat hidayah tu rajin surang biko. Tak bisa. Ada proses. Dengan proses itulah kita mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita untuk menuju esok yang lebih baik daripada hari ini, terutama urusan ibadah kita kepada Allah. Sementara urusan kepada kita sesama kita pun jangan dianggap remeh, karena dua-duanya mesti seiring sejalan dan seimbang kaum muslimin kaum muslimat yang berbahagia. Artinya apa? Hablum minallah bagus, hablum minan nas kita bagus. Kedua-duanya mesti kita introspeksi, mesti kita memusabahnya. Untuk apa? Sekali lagi sebagai bekal nanti bagi kita semua untuk pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah balik kita ke Allah, lalu Allah masukkan kita ke surga, berarti hijrah dah sampai alamat. Situlah kita mendapatkan tempat beristirahat yang sangat hebat, dan hijrah tak ada lagi setelah itu. Itulah kaum muslimin, surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Baik Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ini tausiah yang bisa kita sampaikan pada malam insya-Allah berlimpah barakah ini. Semoga ada manfaat buat kita semua, terlebih-lebih hendak mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.